Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita membicarakan tentang rukun umroh, sekarang kita akan membicarakan larangan-larangan ihram. Ketika seorang telah memulai ihramnya, tentunya dimulai dengan kebersihan tangan, kebersihan kuku tangan, kebersihan kuku kaki, dan juga sangat dianjurkan seorang yang akan memulai ihramnya, di samping membersihkan kuku tangan dan kuku kakinya, ia juga disunatkan membersihkan bulu ketiaknya dan mohon maaf bulu kemaluannya sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ia kebersihan diri, ya tadi meliputi kuku tangan, kuku kaki, bulu-bulu, kemudian juga sangat disunatkan bagi seorang laki-laki yang kumisnya telah melewati garis bibirnya untuk meratakan kumisnya sehingga garis bibirnya kembali kelihatan, kemudian membersihkan bulu hidungnya, dan bagi yang memelihara jenggot disunatkan tetap merapikan jenggotnya sehingga ya benar-benar kelihatan rapi. Selanjutnya mandi. Setelah mandi, ia berwudu lalu memakai wangi-wangian dan memakai pakaian ihramnya. Ini semuanya hal-hal yang kita sebutkan tadi, tidak ada hal yang wajib, hanya merupakan ketentuan-ketentuan sunat saja. Lalu ia melakukan sholat sunat ihram. Bagi laki-laki tadi, sebelum melakukan sholat sunat ihram, sangat disunatkan memakai wangi-wangian. Bagi seorang wanita, tidak disunatkan memakai wangi-wangian, hanya disunatkan memakai pelembab. Mohon maaf agar badannya ya tidak mengeluarkan sesuatu hal yang ia benci. Lalu setelah ia melakukan salat, ia berniat untuk melaksanakan ibadah ihram. Berlakulah bagi dirinya larangan-larangan ihram. Yang mana larangan-larangan ihram itu terbagi kepada 3. 1. Khusus bagi laki-laki saja. 2. Khusus bagi perempuan saja. Dan yang ketiga, larangan secara umum baik itu laki-laki dan perempuan. Kita mulai sekarang, apa saja larangan ihram bagi seorang laki-laki. Yang pertama, memakai penutup kepala. Baik itu peci, ya lobe, belangkon, bahkan apabila serban ini juga ditutupkan di atas kepala, ini merupakan larangan ihram. Segala bentuk yang menutupi kepala. Yang kedua, larangan khusus bagi laki-laki adalah memakai pakaian yang bertangkup atau berjahit. Memakai pakaian yang bertangkup atau yang berjahit. Artinya, seorang laki-laki yang sudah memulai ihramnya hanya dibenarkan memakai 2 helai kain, yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya izar, dan ini ya merupakan kain yang tidak berjahit sama sekali. Yang di atas namanya rida dan yang di bawah namanya izar. Larangan ketiga bagi laki-laki adalah memakai alas kaki yang menutupi tumit kaki dan atau mata kakinya. Jika kita berbicara tentang larangan bagi laki-laki saja, maka bagi seorang wanita ya tidak ikut dalam larangan ini. Jadi larangan bagi laki-laki. Larangan bagi perempuan ada 2. Nah ini terutama bagi jamaah haji dan umroh Indonesia yang benar-benar harus dijaga. Yang benar-benar harus dijaga. Yang pertama, larangannya adalah ya menutupi wajah. Baik dengan cadar, baik dengan niqab, ataupun dengan ya masker itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah ya saya memakai masker untuk darurat?" Kalau kita berbicara tentang darurat, maka kita temukan sesuatu itu baru dianggap darurat jika bersentuhan dengan 5 hal. Yang pertama, nyawa.
Yang kedua, harta, akal, ya, kemudian ya keturunan dan agama. Apabila tidak bersentuhan dengan 5 hal ini, salah satu dari 5 hal ini, maka tidak dinamakan darurat. Pertanyaannya, apakah seorang yang sehat, jika ia sedang berihram, andaikan ia tidak memakai masker, ia akan mati? Jawabnya tidak. Ya, makanya ulama mengatakan itu belum sampai kepada permasalahan darurat. Yang kedua, larangan bagi wanita itu adalah memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan dan punggung telapak tangan. Perut telapak tangan dan punggung telapak tangan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ketika berbicara tentang telapak tangan, dalam hadis riwayat Baihaqi dan Abi Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salullaha bibutuni ukaffikum, wala tas'aluhu bizuhuriha. Wa idza faraqtum min zalika famsahu bihima wujuhakum." Berdoalah kamu kepada Allah dengan perut telapak tangan kamu. Jangan kamu berdoa dengan punggung telapak tangan kamu. Apabila kamu telah selesai dari doa, maka usaplah wajahmu dengan perut telapak tangan kamu. Jadi dari sini, menurut mazhab Syafi'i, yang dinamakan dengan telapak tangan adalah perut telapak tangan dan punggung telapak tangan. Menurut mazhab Syafi'i, kedua-duanya pada saat ihram seharusnya tidak ditutup. Kemudian, larangan secara umum. Larangan secara umum adalah memakai wangi-wangian. Jadi bukan memakai minyak wangi, termasuk wangi-wangian di sini adalah ya segala bentuk wangi-wangian, katakanlah itu sabun, ya katakanlah itu krim yang mengandung wangi-wangian, ya bahkan odol gigi sendiri merupakan wangi-wangian. Ada yang mengatakan, bukankah menggosok gigi itu merupakan kesehatan? Nabi sudah memberikan alternatif yang lain pada saat sedang ihram, maka alternatif menggosok giginya adalah dengan kayu siwak. Dengan kayu siwak, bukan dengan odol gigi. Nah, yang kedua, larangan ihram secara umum adalah menghilangkan kuku, baik dengan cara mengguntingnya, ya, mengkeratnya, atau dengan menggigitnya. Asalkan ada ya kesengajaan menghilangkan kuku, baik itu dengan yang kita sebutkan tadi, maka kesemuanya sudah diharamkan. Konsekuensinya, satu buah kuku itu akan terkena denda 1 mud makanan pokok penduduk negeri, dalam hal ini boleh beras ataupun yang lain. 2 kuku, ya 2 mud, sedangkan lebih dari 3 kuku ke atas itu akan mendenda 1 ekor kambing. Jadi para jamaah haji dan umroh wajib menjaga hal ini. Yang ketiga, menghilangkan rambut, baik itu rambut kepala, kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu tangan, bulu kaki ataupun bulu yang lainnya. Inilah sebabnya ketika seorang ingin memulai ihramnya, salah satu hal yang disunatkan baginya adalah mencukur bulu ketiak dan mohon maaf bulu kemaluannya. Karena apa? Karena jika ada kesan gatal kemudian ia garuk, kemungkinan bulu-bulu ini akan gugur sehingga tidak terkena larangan ihram apabila sudah dibersihkan pada saat akan memulai ihram. Nah, berikutnya, larangan ihram adalah ya melakukan akad nikah dan perangkatnya. Melakukan akad nikah dan perangkatnya. Seorang yang sedang berihram haram menjadi calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, saksi nikah, juru tulis nikah, semua diharamkan bagi orang-orang yang sedang berihram. Lalu apalagi mubasyarah bisyahwat. Ya, apa itu mubasyarah bisyahwat? Termasuk adalah rafas. Apa itu rafas? Muqaddimah dari hubungan suami istri, bermesra-mesraan dengan istri ya pada saat sedang berihram. Ini merupakan larangan ihram yang akan menghilangkan pahala haji dan umrah itu sendiri. Dan yang paling besar larangan ihram itu adalah melakukan hubungan badan pada saat sedang berihram. Sedangkan ketika seorang melakukan ibadah umrah, sedang melakukan ibadah haji, dan ia tidak sedang melaksanakan ibadah ihram untuk umrah atau haji, tidak ada larangan sama sekali untuk melakukan hubungan badan bagi
dirinya dan istrinya. Jadi ini larangan-larangan yang kita sebutkan tadi. Sedangkan larangan selama di Makkah Al-Mukarramah itu ditetapkan oleh Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Dan siapa yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang pertama fala rafasa, maka hendaklah ia jangan melakukan rafas. Tadi sudah kita jelaskan, pengertian rafas itu adalah dilarang melakukan muqaddimah dari hubungan suami istri, bercumbu rayu, bermesraan. Yang kedua, fala fusuqa, jangan melakukan kefasikan. Banyak jamaah haji yang pada saat ingin mencium Hajarul Aswad menyakiti orang lain, ini merupakan kefasikan. Banyak jamaah haji yang berebutan, berkelahi, ya saling pukul pada saat berebutan lift dan pada saat berebutan bus, ini juga merupakan kefasikan. Dan yang terakhir, wala jidala fil haji, jangan bertengkar selama engkau melaksanakan ibadah haji. Banyak hal-hal yang mengundang pertengkaran, teman sekamar, dengkuran teman sekamar, ya ini juga mengakibatkan pertengkaran. Masalah AC, masalah kipas angin, masalah lampu, bahkan masalah terlalu lama di kamar mandi, ini semuanya mengundang pertengkaran. Di lift, di bus, bahkan menjelang masuk dan keluar dari Masjidil Haram dan Nabawi juga kadang-kadang mengundang pertengkaran. Jaga haji kita. Ingat, seorang haji itu adalah mabrur, yang artinya adalah baik, ya. Makanya pada saat kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita harus benar-benar yang menjaga hal-hal yang sudah dikatakan tadi. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.